Ya, kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami. Ya Pak, dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya. Dan Pak Sarjono, ya, kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen, bahwa kami ini kafir, kami ini binatang ternak, kami ini sejahat-jahatnya makhluk, kami ini masuk neraka, dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian. Dan kami berhak memberikan jawaban itu Pak. Terutama ketika gereja dibakar, kepala kami dipenggal. Dan kita mendengar sendiri ini, kalau nggak salah ya, mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh. Ya, dan ini Pak, ideologi Islam ini Pak, ya, kami mengasihi Muslim Pak. Ya, saya punya saudara Muslim Pak. Ya, saya punya teman-teman Muslim, saya mengasihi mereka. Ya, saya menyebarkan kabar baik, bukan kabar buruk. Ya, saya tidak menaruh belati di leher mereka dan mengatakan kamu harus Kristen. Kalau kamu nggak percaya Yesus, gue bunuh lu. Enggak Pak, saya mengabarkan kabar baik. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Ibu Sofiato, silakan Ibu Sofiato ditanggapi. Iya, baik. Saya mau menanggapi Pak Sarjono John. Ya, tadi mungkin Bapak belum dengar ya. Jadi kami setiap membuka live YouTube itu kami selalu memberikan link Pak. Ya, kami selalu memberikan link, dan kalau nggak penuh memang bisa masuk kecuali linknya penuh ya. Jadi kami open kepada Muslim. Mungkin penuh, ya. Tapi kalau nggak penuh itu biasanya selalu gampang Pak John ya. Jadi Anda boleh menanggapi. Pak Yusuf ini gampang hemat. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua begini Pak Sarjono John. Tadi saya sudah mengatakan, selama saya menjadi Kristen Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya nggak sama, ya nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash, ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para Muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini, karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak, karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open Pak. Saya di Al Hayat Indonesia, dan setiap kali saya masuk stream, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman Muslim, misalnya dari Geraha Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini. Ketika saya membuktikan, ya, bahwa Alkitab itu benar, ya, di dalam perdebatan, ya, dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab. Akhirnya apa, Pak? Mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya. Tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah, ini logika yang aneh, Pak. Jadi saya mengatakan, Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini ya, fenomena apologet dan perdebatan Muslim Kristen, dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi, Pak, atas
atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda Pak, di dalam Al-Fatihah 1 hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami Pak, kami berhak memberikan jawaban, ya. Kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya kita sama-sama buktikan, ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen Pak, kami nggak butuh Quran. Ya, makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain? Itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah dengar siapa itu Muhammad, ya, lahir di mana, bapaknya siapa, apa ajarannya, Quran itu seperti, kami nggak pernah dengar Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka, ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu toh, itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh begini caranya. Oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan, yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya, kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami, ya Pak. Dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya. Dan Pak Sarjono, ya, kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen, bahwa kami ini kafir, kami ini binatang ternak, kami ini sejahat-jahatnya makhluk, kami ini masuk neraka dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian. Dan kami berhak memberikan jawaban itu Pak. Terutama ketika gereja dibakar, kepala kami dipenggal, dan kita mendengar sendiri ini kalau nggak salah ya, mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh, ya. Dan ini Pak, ideologi Islam ini Pak, ya, kami mengasihi Muslim Pak, ya. Saya punya saudara Muslim Pak, ya, saya punya teman-teman Muslim, saya mengasihi mereka, ya. Saya menyebarkan kabar baik bukan kabar buruk, ya. Saya tidak menaruh belati di leher mereka dan mengatakan kamu harus Kristen, kalau kamu nggak percaya Yesus gue bunuh lu. Enggak Pak, saya mengabarkan kabar baik bahwa ada jalan keselamatan, ya. Saya mengasihi Muslim, tetapi ajaran Islam saya tidak bisa terima Pak. Apa yang diajarkan di dalam Quran Bapak itu sudah menista agama kami Pak selama ratusan tahun, 1400 tahun ini. Dan kami berhak memberikan jawab dan kami mau meluruskan ini. Dan saya bersumpah Pak, ya, selama saya masih ada, saya akan terus memberitakan kebenaran Injil sampai seluruh Indonesia dimenangkan Pak. Dan seluruh Indonesia mendengarkan Injil berita keselamatan. Berapapun harga yang harus saya bayar. Apakah itu nyawa saya, apakah itu harta saya. Karena ketika saya terjun Pak, di dunia apologet ini saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya, walaupun demikian saya bukan berarti terjun bebas atau tidak punya persiapan. Ya, saya belajar Pak, saya belajar agama Anda. Ya, makanya debater Muslim mengatakan saya seorang profesional. Kenapa? Karena saya belajar. Saya tidak terjun ke air tanpa saya bisa berenang lebih dulu. Ya, saya tidak akan mempertanyakan Quran dan hadis dan agama Bapak tanpa saya punya pengetahuan. Begitu Pak Sarjono. Jadi kami hanya merespon itu, ya, dan biarlah MUI mendengarkan ini. Ya, dan video-video saya hanya merespon. Dan tadi Bapak mengatakan kalau kami membacakan hadis Pak, ya, banyak orang Muslim yang tidak punya. Kenapa? Harganya mahal Pak. Kita beli hadis itu mahal Pak, harganya mahal sekali. Ya, Anda bisa tahu. Dan itu hadis ada 6 yang sahih yang Anda terima. Dan ketika kami membacakan hadis itu Pak, banyak yang terbuka matanya. Kenapa? Nggak pernah dibahas sama Ustadz Anda. Anda itu kalau ke masjid nggak pernah bawa Quran. Beda sama orang Kristen Pak. Kami ke gereja kalau nggak bawa Alkitab disuruh keluar sama pendeta saya. Ke gereja nggak bawa Alkitab, mau bawa apa kamu? Bawa Alkitab. Kita belajar firman Pak di gereja. Hal-hal apologet ini Pak, saya tidak pernah mendapatkan dari pastor. Ya, saya mau menyaksikan sama Bapak ya Pak. Gereja tidak pernah mengajarkan siapa itu Muhammad dan ajarannya Pak. Pak Sarjono ya, saya menyatakan ya, saya belajar Islam Pak, itu bukan dari gereja Pak. Gereja tidak pernah singgung siapa itu Muhammad Pak. Apa itu Quran dan ajarannya. Ya, saya belajar sendiri Pak. Saya mencari tahu dari buku-buku Islam Anda, dari orang-orang bahasa Arab
yang bahasa lidahnya Arab, Pak. Mereka tahu artinya apa. Mereka yang membukakan apa yang ada di dalam kitab-kitab Islam Bapak. Ya, saya belajar, Pak. Saya kalau belajar bisa jam-jaman, 6-8 jam sehari. Saya hanya mempelajari kitab-kitab Anda. Saya nggak sembarangan ngomong, Pak. Nah, jadi Pak Sarjono, ya, harap Anda bijaksana dalam hal ini, ya. Kita tetap satu bangsa, ya. Apologet Kristen, saya juga meminta kepada teman-teman, kita imbang, Pak Sarjono. Anda boleh kok memberikan hak jawab. Kan Media Channel juga semua, Pak Syarul, siapa lagi tuh yang sering masuk ke tempatnya Pak Yusuf atau Pak KC. Kami kasih kesempatan. Seperti misalnya saya di CI itu tiap hari ada Pak Ustadz Sumarlin, ada Pak Tristan, ada Pak Munir, ada Pak siapa lagi, masuk semua Pak Muslim-Muslim. Saya rasa saya kasih hak jawab. Sudah cukup jelas. Yang kita di sini support meluruskan. Kalau Ibu mengatakan Ibu profesional, tapi Ibu sudah membuat suatu. Saya tidak pernah mengatakan saya profesional, Pak. Orang Muslim yang mengatakan saya profesional. Saya nggak pernah mengatakan profesional, Pak. Saya hanya ibu rumah tangga yang belajar mengenai Islam. Sampai ke Afghanistan. Orang-orang Muslim lah yang mengatakan saya profesional, Pak. Mau dibunuh, jangan Ibu sudah trauma dulu sehingga menyebabkan fitnah. Pak Sarjono, Quran Bapak itu sudah menista agama Kristen, Pak. Jadi kalau kami menuntut, yang kami tuntut itu Nabi Anda. Nanti kita bisa debat ya, Pak. Atau sini saya bisa jawab sekarang. Boleh, silahkan. Bapak mau tanya tentang Alkitab atau saya bertanya tentang agama Bapak, silahkan. Kita berhak untuk menyampaikan informasi tentang kebaikan-kebaikan agama kita. Ibu juga bapak-bapak yang di sini bisa berhak untuk menyampaikan kebaikan agama Bapak. Dan juga memang punya hak kalian untuk mengajak domba-domba tersesat untuk ikut ajaran Yesus, kan begitu kan? Nah, kami juga berhak untuk menyebarkan agama Islam karena agama misi untuk menyampaikan kepada orang kafir, ya. Ibu jangan ngata, kami nggak pernah ngatakan orang kafir itu babi, anjing, enggak. Bu. Oh iya Pak, Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu. Ya, ada. Itu orang Yahudi yang menganggap orang Kristen. Tidak. Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi Bapak satu hari beral-fatihah 17 kali. Ya, Bapak satu hari beral-fatihah 17 kali mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen. Dan itu terbukti dari tafsir Bapak. Saya kalau ngomong nggak sembarangan, Pak. Saya kalau ngomong nggak pakai data. Jadi Bapak sudah terbukti menista kami, Pak. Sehari bahkan ada 17 kali. Ya, itulah Anda nggak sadar ajaran agama Anda, Pak. Bukan, saya beri kesempatan saya meluruskan informasi. Terserah Ibu, Bapak terima atau tidak, ya. Kami tidak pernah mengutuk kalian. Tetapi dalam Al-Fatihah itu kami berminta kepada Allah supaya kami terlindungi dari orang-orang yang mungkar, orang-orang yang sesat. Nah, siapa orang-orang yang mungkar itu? Siapa orang yang mungkar yang ada di Al-Fatihah? Ya, itu orang-orang Yahudi. Nah, ya sudah. Berarti Bapak satu hari melafalkan Al-Fatihah mengutuki orang Yahudi dan Kristen. Akui saja, Pak. Itu agamamu, itu ajaranmu kok. Kok kamu malu? Ibu, kita ini negara Indonesia. Kalau 85% Islam, kalau agama Islam sudah 70%, Mbak. Dan kita akan masuk ke 50%. Islam sudah 30%, Kristen sudah 30% ya, Pak. Ada di sini. Dari dulu Ibu tidak ada di tetangga-tetangga kami. Kalau agama Islam jahat, kami toleransi. Jangan ajarkan Islam dengan toleransi. Islam berarti toleransi. Dari zaman dulu Muslim tidak pernah tahu bahasa Arab, Pak. Ya, paham radikal itu baru mulai masuk ketika Pak Soeharto sudah mulai turun pada waktu itu. Ya, pada waktu zaman Pak Soeharto nggak ada, Pak, yang namanya paham radikal, tembak mati sama dia. Ya. Jadi paham radikal yang sekarang Bapak lihat tuh ya di buku-buku SD, Pak. Bapak tahu ya di buku-buku SD, bayangin buku kurikulum SD mengatakan Alkitab palsu. Itu dimasukkan di dalam kurikulum SD Bapak. Ya, kemudian ya dimasukkan di doktrin nih di anak-anak kecil. Ya, bahwa Kristen itu kafir, ya, anjing, babi boleh dibunuh, ya. Kemudian hormat kepada bendera rasa kebangsaan sudah luntur, ya. Anak-anak itu tidak mau lagi menghormati bendera bangsa kita, mau dibawa kemana generasi kita ini, Pak? Ya. Nah, Ibu, itu adalah paham Bapak. 85%. Ya, Islam itu kalau jahat, Ibu,
Itu tidak ada. Ini kan Indonesia akan jadi negara Islam, Ibu. Tapi kami tidak mau. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia, Pak. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia. Dan itulah negara Islam Indonesia, Pak. Penuh dengan koruptor. Karena ajaran Bapak mengatakan, sekalipun kamu mencuri, kamu tidaklah mencuri kalau kamu beriman. Sekalipun kamu berzina, kamu tidaklah berzina kalau kamu beriman. Dan Ustadz Bapak mengatakan, sekalipun koruptor asal Islam tapi masuk surga. Makanya koruptor merajalela di Indonesia, Pak. Karena ajaranmu mengatakan, sekalipun mencuri, tidaklah dia mencuri kalau dia beriman. Sarang koruptor adalah di Indonesia, Pak. Sarang koruptor ada di Indonesia, Pak. Ibu kalau mau berdebat, boleh berdebat dengan saya. Ya, kita ambil waktu. Silakan. Mau saya layani sekarang kan? Saya melayani Bapak nggak? Kita jangan. Kenapa saya nggak boleh bicara? Yang lain. Ibu dari sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak. Sudah puluhan tahun kami gereja ditekan. Sudah puluhan tahun, Pak, kalau kami ibadah itu toa dicondongin ke rumah ibadah kami, Pak. Sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak, gereja dibakar. Puluhan tahun, Pak, ya, orang-orang Kristen dibantai, kami sudah diam. Tidak ada negara ini, ya. Masalahnya bukan Anda, Pak, tetapi ajaran Anda, Pak. Ajaran Anda lah yang keliru, Pak. Ajaran Anda lah yang sesat, Pak. Ya. Islam itu sangat menghormati Yesus. Ibu tahu nggak? Yesus itu Nabi kami, sangat kami hormati. Tidak menghormati itu, Pak. Kami tidak menghormati Yesus. Menghormati, tapi Nabi yang mau tidur sama di penjara. Itu adalah bukan Tuhan. Ibu baca Yohanes 17 ayat 3. Penghujatan terhadap kekristenan, Pak. Anda tidak menghormati Yesus. Anda menghujat Tuhan Yesus manakala menyebut Tuhan Yesus tidak disalib. Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Itu penghujatan, Pak. Itu penghujatan. Jangan Anda katakan memuliakan Tuhan Yesus. Tidak, kebenaran kekristenan itu berdiri lebih dulu menegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Tetapi Anda mengatakan dia adalah manusia biasa. Itu adalah penghujatan, Pak. Itu penghujatan, Pak. Di mana penghujatan? Ayat kamu mengatakan itu. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Dan aku itu adalah utusannya. Itu kata Yohanes 17 ayat 3. Kami camkan itu. Yesus itu disalib, tapi Anda mengatakan tidak disalib. Itu penghujatan, Pak. Betul. Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Ajaran Islam adalah penista besar. Coba Pak Yusuf, tolong ditenangkan Pak Yusuf. Saya ingin mengajak baik-baik, tapi kalian masuk ke yang tidak sesat. Dengar ya Pak Sarjono John, kami hanya merespon apa yang ada di dalam Quran Bapak. Jadi kalau Bapak mau meminta apologet Kristen Indonesia berhenti bersuara, Bapak stop di dalam masjid membahas kekristenan. Bapak stop membahas kekristenan. Selama Bapak masih membahas Isa tidak disalib, Bapak masih membahas Alkitab palsu, Pak. Saya bersumpah, Pak, saya akan bahas Quran Bapak. Selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab kami, Pak, dan Bapak tidak berhenti membahas Isa, Pak, ya, Bapak menyebarkan kepalsuan dengan menyatakan Isa diserupakan. Selama Bapak tidak berhenti mengatakan itu, maka kami juga tidak akan berhenti menjawab Bapak. Orang Yahudi sendiri mengatakan itu bukan Yesus yang disalib. Kalau untuk tambahkan Pak Sofiatul, Pak John, kalau saya itu kan kalau dari sisi kekristenan, Pak, tapi tidak mesti harus jadi orang Kristen untuk menolak sebuah ajaran yang menganggap orang non-Muslim itu lebih rendah daripada ternak, Pak, seperti yang di Al-Araf yang ayat 179 itu, Pak. Nggak perlu jadi orang Kristen untuk menolak hal seperti itu, Pak, kalau saya dianggap lebih rendah daripada ternak, Pak. Atau misalnya, Pak. Iya, Pak. Ya, iya kan? Memang itu. Kita harus tolak itu, Pak. Kalau memang ada orang kafir, ya memang ada ayat seperti itu, Pak. Ya, tapi apa? Makanya. Ya, itulah Quran Anda sudah menista dan merendahkan kami, Pak. Itu. Jadi merendahkan umat manusia itu, Pak. Kalau gitu. Kalian itu ikut ajaran tidak mesti harus jadi orang Kristen, Pak, untuk menolak hal seperti itu. Kami domba yang tersesat macam mana? Gitu. Ya, kami itu hewan. Gitu loh. Ya? Nah, itu dari apa loh, Pak? Itu dari Allah SWT gitu. Domba yang tersesat. Nah, bagaimana? Satu lagi, Pak. Itu yang di dalam hadis dikatakan kan, nanti di akhir katanya, misalnya di dalam Sahih Muslim 4969 tuh dibilang kan, orang Kristen sama orang-orang Yahudi
dijadikan penebus dosa bagi teman-teman Muslim. Salah saya apa Pak yang jadi dikorbankan untuk masalah Bapak? Bapak yang berdosa, awak yang dikorbankan Pak. Semangat Bapak ini. Ya kan? Itu yang masih yang kedua Pak. Kalau hadis itu masih yang kedua Pak. Banyak ada sanadnya. Oke lah. Ada iya, itu kan hadis Pak. Kita kembali. Tapi jangan kita kembali lagi ke Quran Pak. Kita kembali lagi ke Quran Pak, ya kan? Itu misalnya kalau kita lagi lihat misalnya dalam surah 98 ayat 6. Apa dibilang begini? Aku bukakan spot. Itu di dalam surah 98 lah ayat 6. Itu apa-apaan yang bilang bahwa saya adalah makhluk yang paling buruk di dunia ini. Ini apa-apaan ini? Makanya saya bilang tadi, tidak perlu memiliki perspektif kekristenan untuk menolak hal-hal seperti ini. Manusia yang punya akal sehat, pikiran yang sehat, kalau dibilang saya sebagai makhluk yang sangat buruk, sementara kalau misalnya dibandingkan misalnya di dalam ada nggak di sini Pak Yusuf? Halo, Pak Yusuf? Iya. Halo. Ya. Gitu. Nah, itu dia kan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir adalah yakni ahli kitab. Halo. Gitu. Sebentar Pak, biar saya selesaikan dulu Pak. Bukan Pak. Biar saya selesaikan dulu ya. Jadi mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sebentar Pak. Pak John. Pak John sebentar. Ajang dulu Pak. Saya nggak mau masuk ini. Itu nanti kapan kita bisa berdebat untuk konteks sendiri Pak ya. Enggak, Pak. Tapi saya konteks masuk di sini, saya ingin itu saling mengerti. Bapak sudah masuk ke sini. Iya, kita saling mengerti, jangan saling menghujat. Kalau memang kita tidak kenal apa kita laporkan ya. Kalau Bapak gini Pak, ini kan Bapak sudah masuk ke sini, Bapak kan mempertanyakan ya tentang apa yang kami bahas pada saat ini. Nah, sekalian kita bahas ini apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an Anda supaya jelas. Jadi jangan sampai enggak. Maaf Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya menghormati Pak Yusuf ya. Kalau nanti untuk pembentuk kita konteks sendiri, tadi kita forumnya itu saya ingin menyampaikan, mari kita sama-sama punya niat kebaikan, ya. Bapak Kristen punya niat baik, kami juga Islam punya niat baik dan juga sama-sama agama misi. Kalau ada hal-hal yang bertentangan, tidak senang di hati, apa kita punya wadah bisa laporkan ke polisi gitu ya. Jadi kalau Bapak mengatakan saya memelurkan kalau mau yang begini Pak, begini aja Pak John sebentar Pak. Gini ya. Ini bukan hanya oknum Pak. Ini karena oknum itu melakukan berdasarkan ayat-ayat yang ada di kitab Anda. Makanya ini yang kita perlu angkat ke permukaan supaya umat muslim menjadi jelas. Dan juga lembaga MUI juga menjadi tahu kenapa selama ini kok ada seperti kayak Pak Kece yang membahas tentang apa yang selama ini dilontarkan, diungkapkan, diceramahkan oleh para ustadz-ustadz. Nah ini kan ada buktinya, ada dalilnya. Jadi jangan lagi nanti misalnya lembaga atau pengurus MUI menyatakan bahwa Pak Kece itu menista. Nah ini makanya kita bahas di sini Pak supaya jelas semua. Jadi menjadi begini. Saya paham Pak. Kalau sekiranya, Pak, saya minta waktu 1 menit. Karena saya sudah mau masuk sholat Zuhur di sini ya. Kalau saya belum dengar kalau Pak MUI yang menulis itu apa persennya Pak. Kalau saya rasa MUI tidak ya. Kalau memang ada MUI mengatakan itu silakan Bapak gugat aja melaporkan seperti itu. Jadi kalau kita baiklah kita sama-sama di sini negara orang melaporkan itu ada di kitab Anda sama seperti ketika kita menuntut Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan itu ada di kitab kami kok. Jadi yang kami harus tuntut harusnya Nabi Anda Pak. Dari agama Bapak Ibu bisa melaporkan Pak itu ada di kitab Anda Pak. Abdul Somad aja mengatakan ngapain saya harus minta maaf kepada orang Kristen, itu ajaran kami. Betul. Jadi itu ajaran Pak yang kami buka. Kalau Ibu Pak John, saya ada tanya ini Pak John. Boleh Pak John? Iya Pak. Pak John. Iya Pak. Iya. Seperti yang ayat saya bukakan tadi itu kan, bahwa orang kafir, pokoknya orang non muslim lah dianggap itu itu lebih rendah daripada ternak misalnya gitu. Terus dibilang mereka itu makhluk yang buruk ya kan?
Betul, Pak. Allah yang mengatakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, siapa yang harus saya laporkan, Pak? Muhammad atau Allah SWT, Pak, ke polisi, Pak? Nggak, Bapak merasa tersinggung nggak? Oh, Ya. jadi Bapak nggak tersinggung sebagai manusia ini, Pak? Dianggap sebagai orang yang lebih rendah daripada ternak, Pak? Bapak manusia, Pak? Enggak, iya. Bapak tersinggung nggak? Iya yang dong, mengatakan iya itu dong. Allah, Harusnya Pak. Bapak tersinggung dong. Nah, Harusnya Bapak yang tersinggung, bukan hanya saya. Pak, yang mengatakan itu adalah Tuhan, Pak. Yang mengatakan itu adalah itulah Tuhan. maksud saya, Pak. Nah, Tuhan Itulah itu maksud saya, siapa? Tuhan Pak. yang disembah oleh Yesus itu, Pak, yang mengatakan itu loh, Pak. Nggak pernah Tuhan Yesus yang menyembah disembah Allah oleh SWT, Yesus. Pak. Itu bohong, Benar, itu, Pak. Pak. Alah, itu dia sujud loh, Pak. Itu imajinasi Dia Bapak sujud itu. di Bukit Getsemani, dia sujud menyembah Itu imajinasi yang kelewatan Bukan, itu, Pak. Nggak pernah Ada Yesus Bapak menyembah Allah Yohanes SWT. 17 ayat 3. Bahkan nggak dikenal, Apa yang Pak. Bapak bisa sampaikan dari Yohanes 17 ayat 3? Itu ya. Itu Yesus bagi menyembah Bapak. Tuhan Kalau yang benar, Bapak Pak. inginkan. Bukan Allah SWT, Pak. Iya. Salah satu Nggak nyambung, untuk Pak, kita Pak. itu adalah mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan benar. Dan apa Tidak yang ada Yesus Allah menyebut Subhanahu wa Allah. taala dalam Alkitab kami, Pak. Ya, makanya kami nggak pakai Quran. Kami menolak Quran. Kami menolak Quran karena kami tidak mengakui Tuhan Anda, Pak. Kami menolak Quran karena kami tidak mengakui Allah SWT sebagai Tuhan kami. Ya. Jadi Bapak sebaiknya di masjid, Bapak suruh Ustaz-Ustaznya berhenti membahas Alkitab, berhenti membahas Isa. Ya. Selama Anda tidak berhenti, saya bersumpah, Pak. Saya bersumpah, ya. Saya bersumpah, Pak. Saya akan bahas Quran Anda sedetail-detailnya. Agama. Saya akan membahas Quran Bapak sampai detail, Pak. Saya kupas satu-satu, saya buka satu-satu Quran Anda. Kapan kita tolong diatur kita debat. Sekarang, silakan. Saya siap sekarang. Jangan, saya mau menghadap Tuhan. Iya, makanya Anda lari terus. Oke, saya mau menghadap Tuhan Allah. Selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab saya, ya, selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab saya, Bapak tidak berhenti membahas Yesus, Pak, bahwa Yesus bukan Tuhan, saya akan terus membahas Quran Bapak. Kekal adalah mengakui Allah Tuhan yang benar dan aku Yesus adalah utusannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan. Pak. Teruskan Silakan sholat dulu, Pak pembahasannya, John. Sampai jumpa lagi ya. Stay away from Islam. Hidup murtad di Indonesia. Betul. Jauh dari Tuhan yang membenci kaum di dunia ini, membenci bangsa, membenci orang hitam. Yes, kami bukan bangsa Arab, kami bangsa Indonesia. Kami tidak mau berbahasa Arab, berpakaian ke Arab-Araban. Apalagi berdoa di dalam bahasa Arab. Kami orang Indonesia. Tuhan kami adalah rahmatan lil alamin yang mengetahui semua bangsa di dunia. Kami tidak perlu bahasa Arab, Pak. Tuhan kami bisa semua bahasa di seluruh dunia. Tuhan kami bukanlah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang hanya bisa berbahasa Arab. Indonesia harus segera dimerdekakan dari ideologi Islam secepatnya. Merdeka. Baiklah, biar Pak John dulu sholat dulu. Nanti mungkin ada waktu kita lanjut lagi diskusi-diskusi dengan Pak John. Saya pikir itu. Salam ya Bu Sofi, Pak Yusuf, Pak Kanuru. Ya, shalom. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 0
42 1010 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.